Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Saya mahasiswi program studi manajemen bisnis syariah MBSC angkatan 2024. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen risiko. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian identifikasi risiko, proses, prinsip, dan juga teknik-teknik dalam identifikasi risiko. Baik, mulai dari pengertian identifikasi risiko. Apa sih itu identifikasi risiko? Identifikasi risiko adalah proses sistematis yang mengenali, memahami, dan mengklasifikasikan dan mendokumentasikan semua potensi kejadian atau kondisi yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi, proyek, atau kegiatan tertentu, meliputi risiko yang bersifat negatif, ancaman, maupun positif peluang. Juga merupakan langkah awal dan paling menentukan dalam manajemen risiko karena menjadi dasar untuk analisis dan penanganan risiko. Selanjutnya, prinsip-prinsip identifikasi risiko. Pertama, sistematis dan terukur, dilakukan dengan langkah-langkah yang jelas dan teratur agar tidak ada risiko yang terlewat. Kemudian komprehensif, mencakup semua aspek baik risiko internal dari dalam organisasi itu sendiri maupun eksternal dari lingkungan luar. Selanjutnya relevan, artinya fokus pada risiko yang benar-benar berhubungan dengan tujuan dan aktivitas yang sedang dijalankan. Selanjutnya terukur, risiko yang diidentifikasi harus dapat dianalisis dari segi kemungkinan terjadinya dan besar dampaknya. Selanjutnya terdokumentasi, artinya semua hasil identifikasi dicatat secara rapi dan dalam dokumen seperti register untuk tindak lanjut. Selanjutnya berkelanjutan, dilakukan secara terus-menerus karena situasi dan kondisi dapat berubah sewaktu-waktu. Selanjutnya partisipasi, melibatkan berbagai pihak yang memiliki sepengetahuan dan pengalaman terkait kegiatan tersebut. Selanjutnya berdasarkan informasi. Berdasarkan informasi terbaik, artinya menggunakan data historis, informasi terkini, dan ekspektasi masa depan dengan mempertimbangkan keterbatasan dan ketidakpastian yang ada. Selanjutnya, proses identifikasi risiko. Yang pertama, penetapan ruang lingkup dan penanggung jawab risiko. Kedua, memahami tujuan, aktivitas, dan proses bisnis yang akan diidentifikasi risikonya. Yang ketiga, mengidentifikasi sumber dan penyebab risiko, baik dari internal maupun eksternal. Yang keempat, menentukan bentuk kejadian dan dampak yang kemungkinan terjadi jika risiko tersebut muncul. Yang kelima, mendokumentasikan risiko yang dalam daftar yang membuat deskripsi penyebab dan dampaknya. Yang keenam, klasifikasikan risiko berdasarkan jenisnya, semisal strategis, operasional, keuangan, reputasi, dan lain-lain. Selanjutnya, teknik-teknik dari identifikasi risiko. Pertama ada brainstorming, checklist atau daftar periksa, wawancara dan survei, analisis dokumen dan audit, analisis SWOT, inspeksi lapangan, analisis alur kerja, flow chart, analisis skenario, workshop penilaian risiko, investigasi insiden, analisis penyebab akar, root cause analysis. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari teknik-teknik identifikasi risiko. Pertama, brainstorming. Artinya teknik pengumpulan ide secara spontan dari sekelompok orang untuk mendaftar semua kemungkinan risiko. Tujuannya adalah mendapatkan daftar risiko yang seluas-luasnya tanpa menilai atau mengkritik ide di awal. Cara melakukannya, kumpulkan tim yang terdiri dari berbagai latar belakang atau divisi, kemudian tentukan topik atau masalah yang akan kita bahas. Kemudian minta setiap anggota menyampaikan ide risiko apapun yang terlintas. Kemudian catat semua ide di papan tulis atau flipchart. Setelah selesai, baru lakukan penyaringan dan pengelompokan ide tersebut. Selanjutnya checklist atau daftar pustaka. Nah, ini adalah teknik menggunakan daftar risiko standar yang sudah pernah terjadi di masa lalu atau umum terjadi pada industri sejenis. Ini adalah yang cepat dan praktis. Cara melakukannya, siapkan daftar pertanyaan atau butir-butir risiko yang telah disusun sebelumnya.
bisa dari data historis perusahaan atau standar industri. Kemudian kita cek satu persatu butir dalam daftar tersebut. Tandai mana risiko yang mungkin terjadi pada proyek kegiatan saat ini dan mana yang tidak relevan. Kemudian wawancara dan survei. Pengertiannya, teknik pengumpulan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yang berpengalaman, ahli atau pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Kemudian cara melakukannya, tentukan pihak-pihak yang akan diwawancarai seperti manajer, staf pelaksana, ahli luar. Kemudian kita siapkan daftar pertanyaan terstruktur mengenai potensi, masalah, penyebab, dan dampaknya. Kemudian kita lakukan sesi tanya jawab atau sebar kuesioner. Analisis jawaban yang masuk untuk dijadikan data risiko. Kemudian analisis dokumen adalah teknik mempelajari arsip, laporan, dan data tertulis untuk menentukan pola atau indikasi risiko yang pernah terjadi atau berpotensi terjadi. Cara melakukannya, kumpulkan dokumen seperti laporan kejadian masa lalu, rencana kerja, anggaran, diagram alur, dan kontrak. Kemudian selanjutnya analisis SWOT adalah teknik untuk mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat memengaruhi tujuan. SWOT adalah singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threat, ancaman. Kemudian cara melakukannya, buatkan metrik 4 kotak. Internal kita tuliskan kekuatan dan kelemahan organisasi. Kemudian eksternal tuliskan peluang dan ancaman dari lingkungan luar. Fokus pada bagian weakness dan threat sebagai sumber risiko utama. Pelajari ketidakkonsistenan, kekurangan, atau hal yang berisiko dalam dokumen tersebut. Kemudian kita identifikasi aspek-aspek yang belum tertutup atau lemah dalam perencanaan. Kemudian inspeksi lapangan adalah teknik identifikasi dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lokasi atau tempat kegiatan berlangsung untuk melihat kondisi nyata. Cara melakukannya, kita datang langsung ke tempat kerja atau proyek, kemudian kita amati proses kerja, peralatan, dan lingkungan perilaku pekerja. Kemudian kita catat hal yang berpotensi membahayakan atau menyimpang dari prosedur. Dokumentasikan temuan berupa foto atau catatan lapangan. Lalu analisis alur kerja, flowchart atau analisis. Ini adalah teknik memetakan proses kerja secara berurutan untuk melihat di mana titik-titik yang paling rentan mengalami gangguan atau kesalahan. Cara melakukannya, pertama gambar diagram alur yang menunjukkan urutan kegiatan dari awal sampai akhir. Telusuri setiap kotak atau garis penghubung dalam diagram tersebut. Selanjutnya, identifikasi langkah mana yang rumit tergantung pada banyak pihak atau memiliki risiko tinggi jika gagal. Selanjutnya, analisis skenario. Analisis skenario sendiri di sini adalah teknik membayangkan atau mensimulasikan berbagai situasi yang mungkin terjadi di masa depan, terutama situasi buruk untuk melihat dampaknya. Buat pertanyaan apa yang akan terjadi jika susunan beberapa kondisi, hipotesis, misal jika harga bahan naik, jika mesin rusak, atau jika cuaca buruk. Kemudian analisis konsekuensi dari setiap skenario tersebut terhadap pencapaian tujuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.